Emiten e-commerce unicorn Indonesia, Bukalapak, resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia. Emiten dengan kode BUKA ini menjadi perusahaan tercatat ke-28 di Bursa Efek Indonesia pada tahun ini. Dengan raihan dana penawaran umum saham perdana 22 triliun rupiah. CEO Bukalapak Rahmat Kaimuddin menjelaskan, seluruh dana IPO akan menjadi modal kerja perseroan dan juga entitas anak usaha. Fokus pendanaan ke depan ialah untuk pengembangan sektor UMKM yang juga menjadi misi Bukalapak di masa depan. Saat ini nilai kapitalisasi pasar Buka mencapai 109,25 triliun rupiah. Dengan market cap tersebut, maka perusahaan yang didirikan oleh Ahmad Zaki ini akan menjadi perusahaan terbesar ke-16 di Bursa Efek Indonesia. Cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2021 tercatat 137,3 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini naik sekitar 200 juta dolar Amerika Serikat dibandingkan posisi pada bulan sebelumnya. Menurut Bank Indonesia, peningkatan ini dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Lebih lanjut, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8,9 bulan impor atau 8,6 bulan ekspor. Pembayaran utang luar negeri pemerintah serta di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Dengan demikian, Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim stabilitas sistem keuangan masih terjaga di tengah lonjakan kasus COVID-19 pada kuartal 2 2021. Sri Mulyani menyatakan hasil pemantauan sistem keuangan Indonesia masih berada dalam kondisi normal di tengah meningkatnya kasus varian Delta. Sri Mulyani menilai perkembangan ekonomi tersebut berdampak pada meningkatnya transaksi perdagangan global dan harga komoditas. Angin segar pada perekonomian global yang berhembus ke Indonesia turut mendorong perekonomian tanah air. Sri Mulyani menambahkan kucuran bantuan sosial turut mendorong konsumsi rumah tangga. Alhasil, selama April sampai Juni 2021, ekonomi Indonesia tumbuh 7,07% secara tahunan. Pada paruh kedua tahun ini, Komite Stabilitas Sistem Keuangan menekankan pentingnya mengendalikan penyebaran varian Delta dan demi mengurangi dampaknya upaya mitigasi dilakukan seperti penerapan PPKM dan meningkatkan alokasi anggaran penanganan kesehatan. Bank Indonesia memperpanjang kebijakan penurunan nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit 1% dari outstanding atau maksimal Rp100.000 sampai 31 Desember 2021. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio menyatakan BI juga telah menurunkan batas maksimum suku bunga kredit dari 2% menjadi 1,75% per bulan. Perpanjangan tersebut demi mendorong intermediasi keuangan perbankan di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, Bank Indonesia juga melanjutkan upaya penguatan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit perbankan. Harga batu bara melonjak tajam dan kembali ke atas $150 Amerika Serikat per metrik ton. Harga batu bara telah melesat lebih dari 4% hanya dalam 2 hari. Harga batu bara telah menyentuh $157,25 Amerika Serikat per ton. Ini merupakan rekor tertinggi sejak tahun 2008. Salah satu faktor pendorong kenaikan harga batu bara adalah harga gas alam yang dalam sebulan kebelakang naik hingga 15,6%. Kenaikan itu berdampak pada biaya operasional pembangkit listrik tenaga gas alam, sehingga pelaku industri kembali melirik pembangkit listrik batu bara yang lebih murah.